Itu untuk mengantar diskusi. Semoga kita bisa diskusi lebih semangat dan bisa ada insight baru lah dari teman-teman. Itu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak juga untuk selanjutnya mungkin dari Pak Heru selaku Ketua FDPM 1 bisa mengasih saran dan biar semuanya ngomong. Iya. Ini diskusi Malah santai saya aja. ngomong Ya? ini semua aja saya dengerin. Nanti kita diskusi santai aja, nanti barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, jangan tanya, nyampein gagasan aja. Gagasan atau kita nggak bisa jawab mau nanya apa gitu. Nyampein gagasan. Gagasan begini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak punya solusi dan tidak punya jawaban dan tidak punya apa-apa selain ya saya meneruskan aja, merefleksikan kembali terkait dengan bagaimana kita memaknai substansi apa yang sebenarnya kita lakukan. Dan ini dari pengalaman saya saja. Dasar gagasannya saya begini, apa yang kita lakukan sekalipun tidak penting, apalagi sudah melibatkan banyak orang, itu sudah jadi makna dalam hidup kita. Artinya kita tidak bisa melupakan apa yang kita lakukan. Nah, kita kumpul di sini, ya setidaknya lah. Saya kalau menghayati berkegiatan TBM itu begitu. Kita sudah kumpul di sini, capek, lelah, bahkan bisa jadi kita berpikir nggak penting. Pertanyaannya kan, apakah jika kita semua nggak di sini penting? Bisa jadi di rumah lebih nggak penting, kan begitu. Kan gitu. Cuma kadang-kadang kita itu digoda dengan kalau nggak ngelakuin begini kita bisa ngene. Itu kan ilusi. Itu kan ilusi. Ilusi yang membuat kita seolah-olah memaknai sesuatu yang bermakna tidak di sini, padahal yang bermakna ya ada di sini. Itu satu poin penting. Nah, artinya kalau saya maknai, ketika itu dilakukan berkali-kali, maka itu ada akumulasi. Bahkan akumulasi itu akan memberikan kontribusi. Perlahan-lahan kita jadi kenal, kita jadi bersaudara, dan tanpa kita sadari sesungguhnya yang menyelamatkan hidup kita itu. Saya berpikir begitu. Yang menyelamatkan hidup kita itu. Cuma terkadang mau tidak mau karena beban kita terlalu berat, kita berekspektasi lebih, ditekan oleh tuntutan, ditekan oleh keadaan yang membuat seringkali kita tidak menerima. Dan akhirnya ada juga naluri politis kita dan sebagainya. Nah, yang ingin saya maknai bisa jadi adalah ngumpul, misalkan saya jujur aja, saya meraktekin tahun 2013, saya ngajar anak-anak dari mereka kelas 5 setiap sore sampai sekarang puluhan tahun. Nggak penting banget, mau cuma tetap. Tapi ketika dirunut mereka kemudian yang saya ajar pada kuliah, pada ini, saya akan bilang bisa jadi ada kontribusi di situ. Bisa jadi. Kan kita tidak boleh sombong itu karena nggak bisa jadi. Walaupun kita akan kecewa yang kedua, tidak diakui, ya nggak apa-apa. Kan gitu, nggak apa-apa. Nah, ini dulu ya, saya ingin masuk situ dulu bahwa kalau saya kan ingin mengatakan apa yang saya yakini itu investasi. Nanti akan berubah, akumulasi itu akan berubah jadi investasi. Nah, kita tidak tahu kapan kita memetiknya, tapi yakin bahwa kita itu dilindungi oleh doa dan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, pertanyaan kedua begini, saya merespon, ada persoalan psikologi kita ketika kita berhadapan bahwa apa yang kita lakukan kok ya begini terus, ya kan, tidak bisa memajukan TBM yang ono-ono terus. Itu semua
mengalami fase itu. Dan kalau kita refleksikan itu sebenarnya itu menggambarkan yang skala lebih luas, itu menggambarkan bangsa kita, tidak hanya pemerintahan kita. Makanya melihat Indonesia itu nggak usah melihat hal yang luas, lihatlah diri kita sendiri, Iya, iya. kan gitu. Nah pertanyaannya kan begini, apakah kemudian kita akan menyerah? Ya tambah terpuruk lah. Jadi mau tidak mau kan ada role model yang harus kita mainkan. Siapa lah kalau bukan kita? Dalam keadaan, walaupun saya tahu Mas Riko tadi janjinya pengen tak tutup orang, iya itu muncul ketika putus asa, banyak masalah hidup kita juga, yo si diatur yo ora gelem-gelem gitu. Pengennya tak bubarna kabeh gitu. Tapi kan itu akan menguji kedewasaan kita, Iya, sudah dewasakah kita, betapa rumit hidup itu. Gitu. Karena pertanyaannya ketika kita impulsif bubarin ini semua, kemudian kita bahagia, Enggak. kemudian kita selesai. Enggak. Dewasaan kan diukur dari situ muncul. Nah kalau saya hayati ketika kemudian berbagai peta itu muncul, maka yang jadi persoalan saya kemudian adalah ya saya sedang berjuang dengan melawan budaya bangsa saya sendiri. Terus kalau saya marah-marah, kecewa, butuh, bahkan membubarkan semuanya, solusikah? Tidak. Bisa jadi Kanjeng Nabi juga tidak begitu. Kalau nyerah ya sudah, kita jadi bangsa yang jahiliyah selamanya. Nah ini maksud saya, ini memang reaksi psikologi kita. Nah baru muncul ke hubungan kita dengan orang lain. Kita mencoba begitu, menyalurkan. Ketika menyalurkan hubungan kita dengan orang lain, maka mau tidak mau ya memang kita harus memahami juga fluktuasi perasaan dan persoalan teman-teman kita. Kita ngajak kumpul nggak datang, marah-marah. Kan jadi kita ngelatih impulsivitas kita itu bagus apa? Kalau impulsif ya marah-marah di gini-gini, ya kan harus ada. Itu kan stress by design. Jadi kalau ada kekuatan otot kita ketika dikasih beban sakit itu tambah bagus karena sedang recovery, maka sesungguhnya hati kita kan begitu. Ketika kita banyak kecewanya di TBM ini, banyak ininya, nggak maju-maju, nggak ini banyak sebelnya, tapi kita terima dengan baik, sebenarnya kita sedang melakukan recovery perasaan kita untuk tangguh. Itu yang saya. Maka pertumbuhan kemanusiaan kita akan lebih bagus daripada teman-teman yang lain. Kesadaran kita akan lebih bagus karena kita digempur dengan dinamika yang kecewa ini dan sebagainya itu. Nah ketika kemudian kita akan bertanya sama pertanyaannya bahwa saya nggak bisa mensejahterakan, iya benar, nggak ada TBM mampu mensejahterakan anggotanya, nggak ada. Bullshit kalau kalian nanti di sini harapannya mau sejahtera, keluar aja, nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Aduh Bapak Kabit perpustakaan Pak Ismanto. Pak Ismanto. Untung tadi yang krusial dengan udah sampai ya. Moga-moga. Ini beri kasih aja. Yeah. Jumpa lagi Pak Is. Ya. Tapi ini ganggu ya. Betul tuh ya. Ini ganggu ya. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Habis ngono acara dadakan Zoom Oh. dengan Perpusnas Oh iya. untuk apa? Untuk pelatihan membaca nyaring. Iya, sudah kita lakukan. Iya. Ya, tiap apa ada program membaca buku bermukinya itu buat Lanjut aja monggo. saya lagi ngobrol ini Pak. Malu saya. Enggak apa-apa. Itu ya. Saya tadi masuk yang gitu. Jadi ketika relawan pun masuk ke TBM kemudian, ini saya dari pengalaman. Pertanyaannya juga harus kita akui bahwa relawan itu jadi ya namanya relawan ya. Kadang-kadang rela banyak lawannya. Rela tidak bisa melawan. Ya. Itu berarti tertindas. Nah, maka
Di situ sebenarnya kan pertama kalau saya identifikasi, saya pengen banget dari sini. Identifikasi pertama kan ada keminatan memang eksistensi ya, bahwa saya senang nulis, saya senang baca, saya merasa ada wadah. Tapi seringkali ini saja nggak cukup, karena muncul kebutuhan lain. Kalau ini terus itu bosan, kan gitu. Maka muncul, kalau saya kategorisasi, muncul kebutuhan kedua, prestasi. Nah, TBM tidak bisa memberikan kesejahteraan, itu nggak bisa. Belum ada TBM yang ngasih kesejahteraan gitu. Tapi bisa memberikan ruang prestasi. Misalnya diikutkan kegiatan di Artusarda, di kegiatan lain, sehingga dia oh aku dengan di TBM punya pengalaman dan petualangan yang kalau saya tidak masuk saya tidak dapat. Tapi itu saja cukup enggak. Baru keran yang ketiga adalah materi tadi. Ini PR bersama. Tapi keran materi yang diberikan TBM, pengalaman saya, itu bukan kita ngasih uang. Tapi sebagai kawah candra di muka, ketika teman-teman di TBM berproses dengan intens dan sungguh-sungguh banyak prestasi, ketika nanti kerja tanding dengan yang lain pasti menang. Itu pengalaman saya ya, yang teman-teman relawan di tempat saya itu pasti menang. Kalau ada ujian apa pasti menang, ujian guru, ujian dosen, ujian jalan, saya yakin, saya sudah bilang aku pasti menang selama SKD-nya terpenuhi. Kenapa? Karena nggak punya yang lulusan itu nggak punya. Nah ini yang bisa didapat. Tapi untuk mencapai taraf ini kan tidak semudah kembalikan telapak tangan, butuh proses yang intens. Nah ini yang dihayati bareng-bareng, sehingga dalam konteks ini muncul gerakan bersama yang disadari. Baru masuk muncul gerakan bagaimana kepada masyarakat. Wah itu penting. Pengalaman saya 13 berarti tahun 2013, 12 tahun, 13 tahun ini itu fluktuatif banget. Berinteraksi dengan masyarakat dengan berbagai persoalan. Wah macam-macam saya. Mulai dihabisin di RT, mulai jam 9 disidak sama warga tidak boleh kegiatan, macam-macam. Muncul dua kubu yang mendukung, udah dilawan aja gitu. Itu kan nggak bisa. Kalau saya ngelawan, kenapa? Yang kita pikirkan gerbong. Ya, begitu juga dengan mitra-mitra itu, nggak bisa berpikir individu, pikirin gerbong, karena mereka punya. Kalau kita beresistensi dengan satu lembaga saja, suatu saat lembaga itu membutuhkan kerja dan ternyata relawan kita daftar di situ, ditanya dari mana, dari TBMA, jelek. Ini kan praktis ya, pragmatis, tapi ini penting menurut saya. Disitulah kalau saya bilang senjatanya berkegiatan TBM ya sabar. Kalau bahasanya hadisnya tadi saya baca di Aston itu sabar dan tidak tergesa-gesa. itu kan di situ masuk. Nah, hubungan dengan masyarakat itu kalau saya core garis besarnya itu adalah jangan banyak bicara, diam dan dengerin apa yang diinginkan dan diikuti, dan kemudian leadernya itu benar-benar aktif di masyarakat. Syukur-syukur bisa agak dermawan dikit, karena masyarakat kan begitu begini. Udah ya. Saya orang yang maaf bukan berarti apa-apa ya. Kalau ada kerja bakti saya datang, rapat RT saya datang, semuanya saya ikut. Kenapa? Saya tahu bahwa saya bawa banyak orang. Saya tidak bisa beridealisme bahwa saya sibuk, saya ini nggak bisa. Kecuali satu, saya nggak mau jadi ketua RT dan ketua RW. Nggak mau gitu. Tapi saya dukung apapun itu. Ya, walaupun tahu bahwa kalau kerja bakti nggak bisa maju, gitu. Paling nongkrong tok, nongkrong lorong gitu. Tapi kan udah senang, baru udah datang gitu, udah bahagia. Nah itu hubungan dengan masyarakat dan lainnya. Baru masuk ke hubungan politik ya, dalam konteks politik ini ya, dengan lembaga-lembaga terkait, Artusarda dan sebagainya. Kalau saya dari awal di forum, saya juga di forum Banyumas dan sebagainya ya, alhamdulillah sampai detik ini tidak bermasalah, bahkan harmonis, bahkan di yang muka-muka sih kan nggak tahu ke depan. Ini karena membawa satu misi bahwa ya saya harus berkolaborasi. Jadi kalau ditanggung siap, pokoknya bahasa komunikasinya siap. Buh mampu, buh ora, urusan nanti saya siap kerjain sebisa mungkin. Tapi dengan proses itu, dengan berpikir bahwa pasti bisa diselesaikan masalahnya dengan tim yang kuat, ya bisa. Nah, dari situ gumpalan itu semua sebenarnya muaranya nanti kalau kita mau berpikir jauh,
saya kadang-kadang tarik nafas dalam-dalam, ini usah saja. Kalau kita dan banyak kurangnya iya, banyak kurangnya iya, banyak hutangnya iya, saya katakan iya, banyak apapun karena kita nggak mampu iya, tapi ya ini bahasa apa ya, bahasa memprovokasi sebenarnya berat dilakukan ya. Saya dalam konteks ini adalah kemudian ya misal kemudian masuk ke organisasi, saya di Forum Jawa Tengah, Mas Yoga di Kabupaten Pekalongan, Mas Ribut di Kota Pekalongan. Dari awal yang kita inginkan adalah pertama ya kita dulu. Kadang-kadang misalkan saya kecewa sama Mas Barok sama ini, ya iya namanya orang, Mas Barok kecewa sama saya juga iya. Tapi karena saya menang nggak pernah mengekspresikan kecewa ke Mas Barok, masa Mas Barok mau mengekspresikan kecewa ke saya? Kan lucu jadi. Tapi kalau saya ekspresikan, kamu gimana sih ini? Mas Barok, Pak Heru juga kayak gitu kan gitu. Jadi akhirnya kita memang sedang belajar dewasa di situ. Nah, ketika mengharap teman-teman lain bekerja tadi Mas juga kita banyak papan nama. Itu memang di seluruh penjuru negeri itu ya papan nama. Itu fakta. Nah, maka ya ini sih omongan yang enak didengarkan tapi susah dilakoni. Tapi kadang-kadang sabar, kalau nangis kesel banget ya ngadunya mau kemana, kemudian capek banget, lelah banget ini gitu. Ya itu bagian dari diri kita. Soal punya luka dan punya harta itu kan orang lain nggak tahu. Yang tahu kan diri kita sendiri. Kalau kita nggak cerita ke orang lain kan nggak ada orang lain yang tahu. Kan gitu. Semua orang kan punya luka dan sebaik-baiknya orang yang terluka adalah orang yang tahu, yang mau menyembuhkan lukanya orang lain kan. Tanya begitu katanya. Nah, itu maksud saya. Jadi secara organisasi ya mau tidak mau harus kita akui bahwa forum dimanapun, di pusat pun saya tahu Kang Opik ya, saya belajar banyak. Ya, dia yang beli satu-satu Mas Pi ngene gitu, saya tahu. Nah, nanti di saya pun iya, dan ngebelnya pun tidak sembarangan ngebel. Istilahnya Kang Opik begini, ini sukarelawan. Jadi kalau memang ada kesibukan ya nggak apa-apa, sibuk aja. Tapi memang kuncinya dari ketua. Saya akan manggilin yang mau ngerjain dan memang masih tekun. Maka bisa jadi, makanya keorganisasian bidang-bidang bisa macam-macam, bolak-baliknya gitu. Yang aktif sama Mas Andi kan bisa takbir Mas Andi kan. Ini. Udah kita garap. Nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, moga-moga ya ini bagian dari kita bareng-bareng ya, saya sendiri terutama ya, semoga diberikan ini. Ya kadang-kadang kalau ada orang, Pak Heru aku mau jadi pengabdi, saya bilang janganlah, berat. Bukan berarti ini berat, udahlah kamu tugasmu seperti dirimu yang sudah dijalankan. Nah semua punya tupoksi nyaman. Ini saya mah udah kadung gitu. Bayangkan kalau saya pergi, saya sudah Biar aku saja. Iya biar aku saja sebenarnya. Kenapa? Loh kalau saya pergi, warga sudah bangun satu rumah punya 7 kos-kosan, kamar-kamar. Kalau saya tinggalin terus kos-kosannya kosong, coba saya kan di demo. Gimana sih? Kan di demo sudah terjerat. Tapi dalam jeratan itu kan mau tidak mau ya harus terus perlahan-lahan berproses dengan dinamikanya. Terakhir ya, saya memang orangnya agak melankolis, tapi saya meyakini itu ya, bahwa kata nasihat ibu mertua saya itu begini, Her, kamu itu nggak usah takut berbuat baik sama orang lain. Salah satu pencokong penopang, kenapa? Yang kamu nggak dapat balasannya nggak apa-apa, tapi suatu saat anak turunanmu itu ya, oh ya sudah. Dalam imajinasi saya begini, saya bilang ke anak saya, kamu suatu saat kalau ayah nggak ada, ini bahasa melankolis, ayah nggak ada, bisa jadi suatu saat kamu cari kerja, ternyata direkturnya itu dulu yang pernah sekolah di sini. Ketika kamu ditanya anaknya siapa, anaknya Pak Heru, bisa saja dirangkul, ya Allah Pak Heru. Karena saya ngerasain sendiri basis komunitas itu lebih kuat dari sekolah. Coba teman-teman rela ngeluarin uang untuk komunitas, tapi coba iuran buat sekolahnya, ada yang mau? Misalnya gitu ya, lapor malah.
lapor pengaduan gitu. Gitu ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ismanto, senang sekali gitu. Saya berkesan diceritain putranya Pak, dan ya alhamdulillah saya ngalami momen itu gitu ya. Kadang-kadang cerita itu sederhana, tapi tadi saya katakan tersimpan file itu dan nanti akan terhubungkan. Saya katakan aja lagi, Mas, jangan pacaran sama si A. Saya pernah dikatain, kenapa? Kamu itu nanti masa tuanya kalau nikah kayaknya susah. Itu aja bisa ingat sepanjang hidup kok. Ya enggak? Ketika nggak kaya-kaya kan menghubungkan kan, jangan-jangan memang benar loh. Makanya di TBM itu ngomongin yang baik-baik sehingga menginspirasi kita. Saya pernah ngomongin begitu soalnya, wah itu menteror banget itu. Tapi wah katanya juga enggak. Tapi kalau iya kan, kalau pas kejadian gitu benar juga namanya. Itu misalkan satu kata kecil, terima kasih Pak Ismanto, senang sekali kami gitu. Jadi saya lagi main di sini terus sama Mas juga sama Seriput suruh datang sini terus ngobrol akhir tuh. Tanggap loh, ditanggap loh. Setelah ini Pak Ismanto bisa memberikan gagasan-gagasan kepada kami. Saya di Jawa Tengah, Mas Yoga di Kabupaten Pekalongan, Mas Rifut di Kota Kalong. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Monggo barangkali Pak Ismanto Potongan dia. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Pak Heru yang dengan pengalamannya ini mungkin bisa dicontoh adik-adik semua ya. Dan Mas, Saya Yoga. Mas Yoga sama Mas Ribut ya. Saya dari kabupaten. Iya, selaku ketua forum TBM Kabupaten, Mas Ribut dan ketua forum TBM Kota Pekalongan. Masih baru, masih bau apa bungkusnya. dan teman-teman relawan Tokoy. yang berbahagia ya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang tiada tara ya. Bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini ya. Kita kedatangan ya penuh inspirator Bu Sri. ya. Sebelumnya kami mohon maaf ya, ini datang tak diundang ya, nanti pergi mungkin tidak diantar. Iya. Monggo buwit, lebet buwit. Jadi maaf tadi datang terlambat ya teman-teman ya, karena ada acara daring yang dadakan ya. Ini sebetulnya pustakawan kami yang sudah disposisikan, tapi kebetulan saat ini dia masih uji kompetensi Pak. Jadi kami yang harus mengikuti itu. Ini di Pekalongan nanti rencananya tanggal 24 dan 25 Juni ya. Itu ada pelatihan untuk membaca nyaring. Nah, kita memang nggak dapat dana DAK non fisik sehingga menjadi salah satu lokus untuk 8 dari banyak kabupaten kota di Indonesia. Ya syukur alhamdulillah Kota Pekalongan masih dipercaya untuk mendapatkan kegiatan tersebut. Nah ini nanti ya sedikit banyak nanti kami tetap akan melibatkan dari teman-teman forum TBM, kemudian GPMB, terus IPI ya. Itu selain dari nanti pegiat-pegiat literasi yang lain. Ya. Kalau ceritanya Pak Heru itu memang kayak cerita superhero ya. Endingnya kan baik. Ya, ini mungkin teman-teman juga awalnya juga sama ya. Ya memang seperti apa yang tadi disampaikan Pak Heru itu kami juga mengalami sendiri ya. Intinya kalau relawan, sukarelawan itu ya nerimanya ikhlas. Ya. Kalau nerima yang bentuk resek itu saya kira jangan diharap dulu ya Pak Heru ya.
Nah ini nanti ngunduhnya ya memang nanti kalau kita menanam pohon pasti akan ngunduh buahnya. Ya, ini saya alami juga itu Pak Heru, yang saya pernah menceritakan Pak Heru. Kita biasa kegiatan kesana sini tidak berharap kita itu pulang mendapatkan sesuatu, tapi pulang itu mewujudkan sesuatu yang kita tinggal. Nah itu dengan ikhlas ya kita tentunya akan menuai hasil apa yang kita tanam itu. Jadi saya yakin teman-teman di sini itu penuh keikhlasan semua. Dan mudah-mudahan nanti kalau tidak diri kita yang menuai, pasti anak turun kita yang akan menuai. Ini saya alami sendiri ya. Anak saya itu sampai saya itu 3 tahun dari lulusan ya di wisuda itu 3 tahun daftar sana daftar sini sampai tes wawancara itu 4 kali di BUMN, mentoknya di pertanyaan punya kenalan, punya relasi, tidak punya, ya sudah mentok. Sampai istilahnya itu bekerja, yaitu buka angkringan. Nah, itu diawali dari kata pepatah itu ya, peribahasa itu berakit-rakit dulu, berenang ke tepian. Nah, dengan adanya perjalanan tersebut, di endingnya alhamdulillah dapat istilahnya job ya, daftar, diterima, sekarang sudah bisa menikmati. Nah, saya pun di dalam sebelum di perpustakaan saya di kesehatan ya, jadi banyak keluyuran lah di posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia ya, itu ya sampai penyuluhan ke 1000 HPK hari pertama kehidupan. Nah itu kita berharap ya muncul generasi-generasi yang emas. Ya kita di situ kita tanpa mengharapkan sesuatu ya, yaitu dapatnya anak yang unggul. Kita tidak bisa menuai untuk diri kita, tapi anak kita yang akan hidup. Nah ini teman-teman masih remaja ya, masih usia produktif. Saya yakin dengan di forum ini ya tentunya akan banyak menerima ataupun mendapatkan manfaatnya. Saya kira bisa mengembangkan kreasinya atau ide-idenya, dan itu saya kira juga sesama saling berkomunikasi sehingga bisa menciptakan sesuatu apa yang mungkin tidak terduga bagi kita. Nah, kita memang berkecimpung di literasi itu ya, harapannya juga kita tidak ada berpikiran patah arang. Jadi selalu berpikiran positif sehingga membawa aura bagi kita ya, itu membangkitkan semangat yang tiada taranya. Ya, yakin itu bisa yang di forum ini, program kerja yang walaupun mungkin dipandang orang itu hanya sepele ya, tapi itu justru dari tingkat yang paling sederhana atau sepele itu bisa menimbulkan sesuatu yang lebih dahsyat. Itu yang kita selalu tanamkan kepada teman-teman seperti itu, sehingga kita nanti bisa menjadi suatu organisasi ataupun di kehidupan kita itu bisa lebih cemerlang. Nah, kami untuk terkait dengan sinergitas dari teman-teman itu, kita di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kita membuka lebar untuk teman-teman
apa ide-ide, apa yang akan dilakukan. Kalau kita bisa berkolaborasi, silahkan fasilitas di tempat kami, apa yang ada bisa kita manfaatkan bersama dan kita gali bersama untuk kemaslahatan di masyarakat ini. Mungkin itu Pak yang dapat sedikit, karena kami juga di perpustakaan belum lama ya, basicnya di kesehatan. Ya. Di kesehatan bisa masuk ke perpustakaan. Nah, ini menunjukkan bahwa panjenengan semua relawan tidak pandang dari pendidikan Pak ya. Jadi ternyata kalau kita sungguh-sungguh pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada usulan ataupun aspirasi ataupun inisiatif dari panjenengan yang bisa dikolaborasikan dengan kami siap terbuka. Ya. Yang bisa kita fasilitasi, kita jalan bersama untuk kebaikan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya juga diundang oleh Mas Ketua. Monggo kalau Selor Rawuh. Saya sudah bilang siap, ternyata Zoom-nya agak mundur. Okay. Saya kira itu mungkin nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut. Ya. Kami siap sangat terbuka. Ya. Selama kami masih bisa memfasilitasi, kita fasilitasi untuk kebaikan bersama. Kurang lebihnya itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Barangkali dari teman-teman dan pihak literasi. Izin boleh ini Boleh. Pak Ismanto ya. Silakan, Pak. Pak Ismanto izin, saya tadi 2 hari lalu menulis refleksi sih